nama saya Denaya Mahabayusi, NIM 18098. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Machine learning merupakan teknologi yang mampu mempelajari data yang ada atau learn from data dan melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan apa yang ia pelajari. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam machine learning dikenal yang namanya proses training dan testing. Apa itu proses training dan testing? Proses training dalam konteks machine learning sebenarnya pengertiannya tidak jauh berbeda dengan pengertian secara harfiah, yaitu pelatihan. Mengapa harus melakukan training? Tentu saja jawabannya adalah agar mesin jadi pintar. Karena pada proses training, mesin akan dilatih atau belajar dari data yang diberikan untuk dapat memahami informasi pada data tersebut. Setelah dilakukan pelatihan atau training, maka akan didapatkan model yang siap digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Selanjutnya yaitu testing. Testing secara harfiah berarti pengujian. Testing merupakan proses melakukan evaluasi terhadap performa dari model yang didapat. Pada proses ini juga mesin dapat melakukan prediksi terhadap data baru sesuai dengan model yang didapat dari pelatihan. Dalam melakukan pembelajaran mesin tentunya dibutuhkan dataset. Apa itu dataset? Dataset merupakan himpunan atau kumpulan data. Dataset digunakan sebagai sumber data latih atau pembelajaran dalam machine learning. Contoh dataset yang ada adalah Iris, Boston, Breast Cancer, C410, kemudian MNIST, dan masih banyak lagi. Di mana kita bisa mendapatkan dataset? Kita bisa mendapatkan dataset melalui modul Python seperti scikit-learn, kemudian TensorFlow Keras. Kemudian kita bisa juga mendapatkannya dari website-website yang ada, seperti kaggle.com, dataset search dari Google, kemudian datasets dari data.gov. Permasalahan pada machine learning. Yang pertama adalah permasalahan regression atau regresi. Regresi adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai real berdasarkan fitur atau atribut dari data pelatihan. Salah satu contoh permasalahan regresi yaitu memprediksi harga rumah berdasarkan luas area. Yang kedua adalah classification atau klasifikasi. Jika permasalahan regresi output yang dihasilkan adalah real value, maka untuk klasifikasi output yang dihasilkan adalah kelas. Contohnya, gambar ini merupakan kelas ambulans dan gambar yang ini merupakan kelas center. Yang ketiga adalah clustering. Clustering merupakan pengelompokan berdasarkan fitur yang hampir serupa atau sejenis. Contohnya pengelompokan kebutuhan air bersih di Indonesia. Ternyata ditemukan 3 kelompok, yaitu kelompok pertama terdapat 25 provinsi yang nilai maksimal jumlah air bersihnya sekitar 486.199. Dan kelompok kedua terdapat 4 provinsi yang nilai maksimal jumlah air bersihnya 2.551.955. Dan kelompok ketiga terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai maksimal jumlah air bersihnya yaitu 1.366.336. Jenis pembelajaran pada machine learning. Terdapat 3 jenis pembelajaran. Yang pertama supervised, kemudian unsupervised, dan semi-supervised. Bagaimana cara membedakannya? Kita dapat bedakan dengan melihat data trainingnya. Untuk jenis pembelajaran supervised, dia menggunakan data fitur dan data target, atau disebut juga dengan labeled data. Untuk unsupervised, dia hanya menggunakan data fitur saja tanpa menggunakan data target, atau disebut dengan unlabeled data.
Kemudian untuk supervise merupakan gabungan dari labeled data dan unlabeled data. Beberapa algoritma yang menggunakan pembelajaran supervise yaitu regression, decision tree, dan neural networks. Dan untuk jenis pembelajaran unsupervised, salah satu contoh algoritmanya adalah K-means clustering. Baik, untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh algoritma pada permasalahan machine learning. Di sini saya menggunakan linear regression dengan menggunakan direct equation. Nah, tahap pertama yang dilakukan tentu saja adalah load datasetnya. Dataset trend.csv ini saya dapatkan dari google.com. Jadi saya gunakan pandas untuk membacanya. Kemudian di sini saya lihat ukurannya, ternyata ada 699 data dengan 2 fitur saja. 2 fiturnya itu apa? Jadi 1 fitur, kemudian 1 data target. Kemudian di sini saya tampilkan 5 saja. Jadi maksud saya ada 6. Jadi dari indeks ke 0 sampai ke 5, di sini saya tampilkan di sini ada data X dan Y-nya. Kemudian saya masukkan ke dalam array baik data X maupun data Y. Saya masukkan awalnya masukkan ke XY dalam bentuk matriks. Ini bentuknya matriks 2 dimensi. Jadi saya reshape agar menjadi 1 dimensi. Kemudian saya masukkan untuk yang X saya masukkan ke data fitur dan Y saya masukkan ke data target. Untuk perhitungan direct equation untuk yang univariate itu adalah model yang dibentuk nanti adalah Y sama dengan W0 plus W1 kali X, di mana W0 itu merupakan bias atau interceptnya, dan W1 itu adalah koefisien. Di sini X adalah fiturnya. Kenapa X cuma 1? Karena di sini univariate ini memiliki 1 fitur saja. Kemudian untuk bias dan koefisien itu bisa didapatkan dari mana? Bisa didapatkan dari covarian XY dibagi varian X. Ini untuk W1 atau koefisiennya. Untuk biasnya bisa didapatkan dengan Y bar atau min Y dikurangi W1 dikali X bar atau min X atau rata-rata. Nilai kovarian dan varian ini didapat dari mana? Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi langsung saja kita coba. Pertama-tama yang kita butuhkan di sini tentunya adalah rata-rata dari X dan Y. X di sini adalah fiturnya, kemudian Y di sini adalah targetnya. Kemudian di sini ada fungsi min. Di sini untuk mencari rata-rata seperti biasa, rumus rata-rata yaitu total dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini untuk looping di sini ini adalah menjumlahkan seluruh datanya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian selesai di run. Jadi kita coba hitung untuk min dari data fitur dan data targetnya, kemudian ternyata dihasilkan untuk data fitur rata-ratanya atau minnya adalah 50, sekian dan untuk data target adalah 49, sekian. Oke. Untuk setelah kita mendapatkan min dari data fitur dan data target, kita bisa menghitung varian dan kovariannya. Untuk rumus varian itu adalah sigma xi min x bar kuadrat, di mana xi ini adalah data fitur ke i dikurangi dengan rata-rata dari data fitur dikuadratkan, kemudian dibagi dikurangi dengan banyaknya data dikurangi 1. Jadi di sini saya membuat fungsi di mana di sini untuk menghitung varian. Jadi
di sini ada parameter data, kemudian di sini m ini adalah min dari data tersebut. Ini saya lakukan x min x bar atau x min rata-rata dari x, kemudian dikuadratkan, kemudian ini ditotal dimasukkan ke dalam variabel sigma. Kemudian setelah seluruhnya sudah ditotal, baru dibagi dengan n-1. N ini adalah banyaknya data atau data bisa didapatkan dengan data.shape 0, baru dikurangi 1. Setelah itu baru bisa di return, dan ternyata hasil varian X itu adalah 838, sekian. Untuk selanjutnya yaitu dengan menghitung kovarian X dan Y. Di sini rumusnya adalah sigma xi min x bar dikali y min y bar dibagi dengan n-1. Jadi data fitur dikurangi rata-rata dari data fitur, kemudian dikali dengan data target dikurangi rata-rata dari data target, kemudian dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Di sini saya sudah membuat fungsi untuk menghitung kovariannya. Jadi di sini parameternya ada data 1 yaitu untuk data fiturnya, kemudian data 2 ini untuk data target, kemudian M1 ini untuk min dari data fitur, kemudian M2 ini untuk min dari data target. Jadi kita mengkonversi formula ini menjadi sebuah code, dan ini adalah hasilnya. Jadi data 1 atau X I dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikalikan dengan YI dikurangi dengan rata-rata dari Y. Kemudian hasil dari perkalian ini di total dimasukkan ke dalam variabel sigma. Setelah semuanya sudah ditotal, barulah dibagi dengan n-1. N ini banyaknya data didapatkan dari data 1.shape 0. Bisa data 1, bisa data 2 karena ukurannya sama. Jadi dikurangi 1, kemudian bisa kita return nilai dari kovariannya. Jadi setelah dihitung kovarian dari X dan Y atau data fitur dari data target, hasilnya adalah 838, sekian. Di sini saya tidak bisa menghitung secara manual karena ini juga banyak. Jadi untuk menambahkan kita butuh Excel juga. Jadi saya langsung menjelaskan menggunakan Excel. Oke. Setelah didapatkan nilai varian dan kovariannya, baru kita bisa menemukan W1 dan W0-nya. Nah, untuk W1 di sini rumusnya adalah kovarian XY dibagi varian X. Jadi kita langsung saja kovarian XY dibagi varian X yang sudah tadi kita dapatkan. Kemudian untuk W0-nya atau biasnya kita dapatkan dari rata-rata Y atau min Y dikurangi W1 dikali min X. Kemudian setelah dihitung kita tampilkan ternyata untuk W1-nya didapatkan 1, sekian, dan untuk W0-nya adalah min 0,10 sekian. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan modelnya. Model yang didapat adalah dari Y sama dengan W0 plus W1X. Jadi W0 adalah yang kita dapat adalah min 0, sekian ditambah dengan W1 adalah 1, sekian, lalu dikalikan X, yaitu data fiturnya. Langsung kita testing menggunakan model yang kita dapat. Di sini X-nya misalkan saya coba 24. Di sini ternyata hasilnya adalah 23,9 sekian. Jadi ini adalah hasil prediksi untuk data 24. Oke. Selanjutnya di sini saya hanya untuk plotting saja untuk memvisualisasikan relasi antara data fitur dan targetnya.
Jadi di sini ini yang biru ini adalah data fiturnya. Kemudian di sini adalah ada garis di sini untuk melihat modelnya. Jadi garis merah ini merupakan model yang kita dapat. Kemudian untuk titik hitam ini adalah hasil dari testing yang kita coba tadi untuk data fitur X sama dengan 24, dan kalau menggunakan model yang sudah kita dapat, akhirnya didapatkan titik hitam. Ya, sekian untuk yang linear regression. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai confusion matrix. Baik, ini adalah untuk penghitungan akurasi sekaligus pembentukan confusion matrix. Jadi di sini confusion matrix yang digunakan itu adalah untuk binary classification atau hanya memiliki dua kelas saja, positif atau negatif. Jadi di sini saya memiliki prediksi atau outputnya serta targetnya. Jadi ini adalah hasil klasifikasi kanker. Jadi ada ganas dan kelas tindak. Jadi untuk kelas ganas saya anggap sebagai kelas positif karena di sini akan mendeteksi kankernya. Kemudian untuk yang tindak saya pilihkan kelas negatif. Jadi di sini untuk prediksi atau output ini adalah hasil dari testing menggunakan model yang sudah didapat. Anggap saja kita sudah memiliki model sebelumnya dan kita coba gunakan model tersebut dengan data yang baru, kemudian dihasilkanlah output seperti ini. Serta target ini adalah kelas yang seharusnya dihasilkan, yang seharusnya dihasilkan dari proses testing. Jadi setelah itu saya dari data ini saya masukkan ke dalam matriks, kemudian saya masukkan ke dalam array. Bentuknya menjadi array dari CSV saya jadikan array. Kemudian saya masukkan untuk kelas positif saya inisialisasi ganas. Untuk negatifnya saya masukkan sini. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan untuk TP, FP, TN, dan FN atau true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. True positif itu adalah banyaknya kelas prediksi positif yang benar atau targetnya juga adalah positif. Kemudian untuk false positif adalah kelas prediksi yang positif namun targetnya adalah negatif. Jadi hasil prediksinya untuk prediksi positif itu adalah salah. Kemudian untuk true negatif ini adalah jumlah kelas hasil prediksi yang negatif yang sama dengan targetnya. Targetnya juga negatif, maksudnya seperti itu. Jadi sama-sama negatif, baik itu prediksi dan targetnya. Kemudian untuk false negatif itu adalah hasil prediksi yang negatif tapi targetnya itu adalah positif atau hasil prediksi negatif itu salah. Jadi dinamakan false negatif. Jadi seperti itu. Di sini saya menggunakan code saya sendiri lagi-lagi agar saya bisa menjelaskan algoritmanya ataupun tahap-tahapannya. Di sini jadi seperti yang saya katakan untuk true positif dan false positif itu adalah prediksinya yang positif. Dikatakan true positif apabila targetnya itu juga adalah kelas positif. Dikatakan positif itu jika targetnya itu adalah negatif. Jadi di sini saya lihat untuk outputnya itu apakah masuk kelas positif
Jika masuk kelas positif, di sini disamakan apa sama dengan targetnya. Jika sama, maka true positifnya ditambahkan 1. Jika tidak, false positifnya ditambahkan 1. Kemudian jika output yang dihasilkan itu adalah kelas negatif atau prediksinya itu adalah negatif, kita samakan juga apakah sama dengan targetnya. Kalau sama, kita tambahkan ke true negatif. Jadi true negatifnya ditambah 1. Jika berbeda, berarti ini masuk ke false negatif. Jadi seperti itu perhitungannya. Lalu di sini ternyata dihasilkan true positifnya adalah 3, false positifnya 1, true negatifnya 2, dan false negatifnya 1. Bisa kita lihat di sini adalah ini adalah data untuk prediksinya, kemudian yang di bawah ini adalah targetnya. Kita bisa lihat ini secara langsung. Untuk kelas positif adalah ganas dan negatif adalah jinak. Jadi true positifnya ini ada 1, 2, 3. True positifnya itu ada 3. Kemudian false positif berarti prediksinya positif, tapi targetnya itu adalah negatif. Jadi seperti ini, ganas dan jinak. Ini ada 1 saja. Jadi untuk true negatif itu berarti prediksinya itu adalah kelas negatif dan targetnya juga adalah negatif. Jadi seperti ini, jinak dan jinak. Ini 1, 2. Jadi untuk true negatif ada 2, dan untuk false negatif itu adalah prediksinya negatif namun targetnya itu positif. Jadi di sini ada jinak dan ganas. Jadi 1. Jadi untuk false negatifnya itu ada 1. Begitu. Kemudian baru kita bentuk confusion matrix ya. Confusion matrixnya itu berbentuk matriks seperti ini. Jadi untuk baris pertama, kolom pertama itu menandakan true negatif. Untuk baris pertama kolom kedua itu menandakan false positif. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama itu menandakan false negatif. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua itu menandakan true positif. Jadi ini adalah hasil confusion matrix. Di sini saya buat manual agar bisa jelas. Tapi kita bisa menggunakan modul yang disediakan oleh Python seperti menggunakan scikit. Lalu di sini saya plotting. Jadi di sini untuk targetnya 0, 1, prediksinya 0, 1. 0 ini untuk yang positif, maksud saya negatif, dan 1 ini untuk yang positif. Jadi di sini adalah true negatif, kemudian false positif, false negatif, dan true positif. Jadi ini bisa dilihat untuk warna kuning ini ada 3, kemudian untuk warna toska ini 2, ungu 1. Jadi seperti ini, ini 2, 1, 1, 3. Kemudian untuk precision dan recall, ini adalah perhitungan akurasinya. Untuk precision itu apa? Precision itu adalah akurasi atau persentase dari jumlah prediksi kelas positif yang benar dari keseluruhan prediksi kelas positif. Jadi akurasi atau persentase dari jumlah prediksi kelas positif yang benar atau true positif dari keseluruhan prediksi kelas positif. Jadi seluruh prediksi kelas positif, baik itu benar ataupun salah. Jadi true positif ditambah false positif. Sedangkan untuk recall itu apa? Recall itu adalah jumlah dari prediksi kelas positif yang benar
dari keseluruhan data yang seharusnya merupakan kelas positif. Jadi jumlah dari prediksi kelas positif yang benar atau true positif dari keseluruhan data yang seharusnya kelas positif atau yang targetnya itu adalah positif. Jadi di sini true positif dan false negatif. False negatif ini kan berarti prediksinya negatif tapi targetnya positif. Jadi ini seharusnya kelas positif. Gitu. Jadi setelah kita hitung precision itu adalah positif dibagi true positif ditambah false positif, dan recall itu adalah true positif dibagi true positif ditambah false negatif, dan dihasilkan 0,75 dan 0,74. Kebetulan ini sama karena jumlah FP dan FN-nya itu sama-sama 1. Jadi FP dan FN-nya itu sama-sama 1. Makanya di sini hasilnya sama. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangan dari materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.